Nabi berkurban 2 ekor kambing. Dan ketika beliau sembelih, beliau peringatkan, satu ini untuk Muhammad dan keluarga. Dan ketika disembelih satu lagi, Rasul mengatakan, ini untuk umatku. Bayangkan, kita ini umat Rasulullah, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lahir, Nabi sudah berkorban dulu untuk kita. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال في آية أخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إلى آخر آية. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم
في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Sidang jamaah Aidul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada kesempatan kedua setelah menyampaikan rukun dua khutbah untuk sejenak menyampaikan tausiah singkat kepada diri sendiri, keluarga, dan juga kepada seluruh hadirin yang berhadir di tempat yang mulia ini. Izinkan khatib mengajak pada kesempatan pertama, mari kita mempersembahkan puji syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu sempurna kepada kita, nikmat yang sangat banyak, sebagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang pertama khatib bacakan tadi, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Ungkapan syukur sesungguhnya harus kita wujudkan dalam bentuk kehidupan nyata hadirin yang berbahagia. Kehidupan syukur bukannya hanya lipstik semata atau hanya ungkapan di bibir saja. Thank you, syukran, itu hanya sebuah ungkapan. Tetapi hadirin yang berbahagia, syukur sesungguhnya adalah bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjadikan cinta kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mempersembahkan apapun yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wujud syukur sebenarnya hadirin yang berbahagia. Karena itu sambungan dari ayat itu. Salah satu syukur atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah memerintahkan kita, fasalli, maka salatlah kamu, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad itu, dialah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang mulia, berikutnya khatib mengajak kita semua, mari senantiasa kita mengenang dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah juga kekasih hati kita, yang kita rindukan di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Rasulullah, manusia dengan budi pekerti terbaik di bumi, manusia yang sangat mencintai kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak-anak kita, melebihi siapapun. Rasulullah lah orang yang paling sayang sama kita. Ketika hari raya Idul Kurban seperti hari ini, Nabi kita belum lahir lagi, Nabi sudah ingat kita, Nabi sudah mikir kita. Nabi berkurban 2 ekor kambing,
Dan ketika beliau sembelih, beliau peringatkan, satu ini untuk Muhammad dan keluarga. Dan ketika disembelih satu lagi, Rasul mengatakan, ini untuk umatku. Bayangkan, kita ini umat Rasulullah, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lahir, Nabi sudah berkorban dulu untuk kita. Karena itu bagi yang belum mampu hari ini, janganlah bersedih hati. Yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, sudah ada orang yang sangat mencintai kita telah berkorban untuk kita, bahkan sebelum kita ada. Sudah jamaah yang mulia, sebelum meninggal pun ini wujud cinta Nabi kepada kita. Sebelum menghembuskan nafas terakhir pun, yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keluarganya, bukan anaknya, tetapi yang disebutkan dengan suara berpatah-patah, ummati, ummati, ummati. Karena itu hadirin yang berbahagia, waktu yang indah ini, di waktu hati kita berbunga-bunga merayakan hari raya, hendaknya kita menyisihkan secelah hati di kita untuk bersolawat dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Kurban hakikatnya adalah melampatilasi atau menadani dua orang hamba Allah yang soleh, Nabi dan Rasulullah, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di hari raya Idul Adha ini juga kita mengambil ibrah dari ketegaran seorang pemuda hebat dalam mendukung dakwah orang tuanya, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Sudah jamaah yang mulia, pada hari raya ini disebut dengan hari raya haji, disebut juga dengan Idul Qurban, Idul Adha. Karena pada hari raya ini ada ibadah terbesar yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh antero dunia. Saat ini hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kita yang beruntung, yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mereka saat ini berada di Mina. Baru saja mereka kemarin wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan setelah wukuf di Arafah, maka mereka kembali ke jalan berjalan. Itu wukuf tanggal 9 Zulhijjah, terjadinya pas tengah hari, tergelincir matahari. Prosesi ibadahnya sama dengan prosesi ibadah Jumat. Pada siang hari itu diawali dengan khutbah wukuf. Itulah puncaknya ibadah haji. Dilanjutkan dengan sholat jamak serta qasar, zuhur dan asar, dan dilaksanakan pada waktu zuhur. Setelah itu jamaah haji berwukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan waktu wukuf? Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon ampun, memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu wukuf di Arafah adalah waktu terbaik buat kita sepanjang umur kita. Walaupun di sana terkadang lebih banyak orang tertidur daripada berdoa.
karena waktunya yang sangat melelahkan. Waktu wukuf adalah sejak tergelincir matahari, yaitu waktu zuhur, sampai dengan terbenam matahari dan bertemu dengan sedikit malam hari. Biasanya habis maghrib, jamaah mulai bergerak ke Muzdalifah. Nah, kalau sudah maghrib itu karena bulan Hijriah, itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Itu sudah malam hari raya. Jadi setelah habis wukuf di Arafah, langsung masuk malam hari raya. Dan seluruh umat manusia merayakan itu dengan bertakbir, bertalu-talu di seluruh penjuru dunia menyambut datangnya hari raya. Pada malam itu, masyarakat yang telah berhaji ini, yang telah wukuf, bergerak ke Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Mereka akan mabit di sana. Apa arti mabit? Mabit itu tidur sejenak. Walaupun tidak nyenyak, tapi sejenak tidur di Muzdalifah. Kapan mulai mabit? Mulainya tengah malam atau jam 12 malam mulainya. Setelah mabit sebentar, mereka memilih batu. Tujuannya untuk dibawa ke Mina, yaitu melontar jumrah. Mereka memilih 70 batu. Kenapa 70? Karena pada hari pertama nanti di Mina, mereka akan melempar satu jumrah, yaitu Jumratul Aqabah. Itu berarti melempar 7 kali, 7 biji batu. Pada hari kedua, yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, itu masing-masing dilempar 21 biji batu. Karena ada 3 jumrah. Ada Jumratul Ula, ada Jumratul Wusta, ada Jumratul Aqabah. Jadi 7 dilempar di Ula, 7 dilempar di Wusta, dan 7 dilempar di Aqabah. Itu hari kedua tanggal 11 Zulhijjah. Hari ketiga tanggal 12 Zulhijjah juga sama. Hari keempat juga sama. Jadi paling lama jamaah haji itu berada di Mina adalah 4 hari. Paling cepat 3 hari. Bagi yang 3 hari namanya nafar awal. Jadi setelah melempar tanggal 12 Zulhijjah, mereka boleh balik ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan rukun haji berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Sini jemaah yang mulia, saat ini saudara-saudara kita ini sedang berada di Mina. Dan tadi berita duka kita dengar bersama. Ternyata salah seorang sahabat baik kami juga, pendakwah juga. Beliau adalah relawan dakwah juga. Beliau juga aktif di mana-mana. Dan sebelum berangkat, kami sama-sama mengisi manasik haji, mengajarkan bagaimana ibadah haji kepada calon jamaah, yaitu Ustaz Mansur bin Ahmad. Beliau adalah juga BKM masjid ini. Ternyata walaupun beliau berangkat dengan sehat walafiat, tetapi beliau kembali kepada Allah dalam waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat luar biasa, waktu terbaik dalam kehidupannya. Sidang jamaah, tidak ada waktu yang lebih baik daripada waktu-waktu haji. Apalagi beliau telah melaksanakan wukuf di Arafah dan sudah melaksanakan sudah ke Mina. Kalau sudah wukuf berarti sudah selesai hajinya, walaupun ada beberapa yang tertinggal, tapi pahala haji sudah didapatkan secara sempurna. Al-Hajjul Arafah, kata Nabi. Jadi haji itu adalah berkumpulnya kita di wukuf Arafah. Sidang jamaah yang mulia, mari kita doakan doa terbaik kepada beliau. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau, menempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, memuliakan beliau, menjadikan kuburnya sebagai sebuah taman daripada taman surga, dan memanggil beliau dengan panggilan yang sangat mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho, dan Allah pun ridho kepada engkau.
Fadkhuli fi ibadi. Semoga Allah mempersilahkan beliau, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itulah hari raya terbesar di dalam sepanjang hidup kita dan mati kita nantinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan kita dengan mesra, fadkhuli jannati wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Tentu semua kita berharap Allah persilahkan kita nanti akan masuk ke dalam surganya. Sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kedua, ibadah besar yang kita laksanakan di hari raya Idul Adha adalah berkurban, yaitu mengalirkan darah hewan atau menyembelih hewan seperti lembu, kerbau, atau kalau di Arab unta, atau kambing atau domba, dengan tujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat lain sama sekali. Itulah beda ibadah ini, kurban ini, kita menyembelih atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini juga merupakan nampak tilas daripada amal yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Ismail. Ketika kisah itu direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat indah di dalam Al-Quran, dan itu menjadi kisah yang tidak bisa dilupakan oleh umat manusia sepanjang waktu. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ibrahim membaringkan putranya lil jabin, di sebelah pelipisnya. Lalu Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtal ru'ya, sungguh Allah telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sini jemaah yang mulia, di dalam cerita ini, dalam tafsir ayat ini, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada anandanya tercinta, kenapa hebat cerita ini hadirin? Karena Ismail alaihissalam adalah anak yang dimimpi-mimpikan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim ini tidak punya anak, sudah tua belum punya anak. Lalu Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berilah aku anak. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan kalau tak punya anak, lalu minta anak kepada Allah, cukup lama baru dikabulkan. Lalu istrinya hamil, lahirlah Ismail alaihi salam. Masih kecil, Ismail ini sudah dibawa ke tanah suci Mekah, tanah yang gersang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir secara logika, tidak akan mungkin kita mau baru lahir bayi kecil yang kita idam-idamkan bawa ke tengah padang pasir, tidak ada pohon di sana, yang ada adalah matahari dan pasir panas. Tetapi kesitulah perintah Allah, Ibrahim harus hijrah membawa anaknya. Lalu Ibrahim dibawa oleh Ismail, dibawa oleh Ibrahim bersama istrinya ke tempat tersebut. Sekarang
posisinya dekat dengan rumah Allah, Baitullah. Sampai Ibrahim kemudian meninggalkan mereka di situ untuk perintah Allah selanjutnya. Bayangkan kehidupan kerasnya kehidupan Nabiullah Ibrahim. Ketika ditanya oleh istrinya, "Wahai Ibrahim, engkau akan meninggalkanku lagi?" Nabi Ibrahim diam saja. Kalau sudah diam begitu, maka istri bertanya sekali lagi, "Apakah itu engkau lakukan karena perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." "Kalau begitu berangkatlah hai suamiku." Betapa hebatnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam merelakan di tengah padang pasir. Setelah Ibrahim pergi, barulah luka gulana hatinya. Anaknya baru usia belia, usia bayi, ditinggalkan di tengah padang pasir. Ismail sudah mulai menangis karena dia kehausan, tidak tahu cari air di mana. Biasa di dalam padang pasir itu kalau kita berduduk begini, kemudian ada matahari, itu nanti akan nampak dia seperti ada kilatan air, namanya fata morgana. Siti Hajar bangun, lari mencari air dari Safa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Ternyata sampai ke sana pasir, balik lagi ke sini, tidak ada. Ternyata juga pasir, balik ke sana lagi, ternyata bukan. Tapi itulah wujud usaha seorang ibu kepada anaknya. Jauhnya itu 375 meter dari tempat Ismail alaihissalam ke tempat yang ada cahaya air itu, ke Marwah. Dan itu dari bukit ke bukit, lari Siti Hajar sampai ke sana, tidak lari lagi ke sini, dan berharap Allah menunjukkan air untuk anaknya. Tetapi usaha itu selalu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kosong. Seperti kita kadang lupa, ya ada rezeki kita cari rezeki, lari ke sana pontang-panting, tapi kita lupa sama Allah. Halal haram tidak mau peduli. Kalau kita tanya, itu kan haram, katanya jangankan yang haram, yang halal. Yang haram aja susah. Tapi istri terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia tidak putus asa, dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah keajaiban. Ketika itu Nabi Ismail menangis, meronta, kakinya ditendang-tendang seperti ini. Maka terpancarlah air. Ketika terpancar, dilihat sama Siti Hajar sudah ada air. Zam, berkumpulah, disebutlah dengan air Zam-Zam. Itulah ceritanya air Zam-Zam. Jadi orang naik haji semua itu semua menapaktilasi sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika terkumpul air itu, maka air itu tidak pernah lagi berhenti. Karena nikmat air ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sumur Zam-Zam itu digali dan sampai sekarang berjuta-juta liter air keluar dari sana dan tidak akan habis-habisnya. Itulah mukjizat salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Jadi nampak tilas tadi itu disebut dengan sa'i sekarang. Dari kecil dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, bolak-balik 7 kali. Nanti habisnya kita di Marwah. Baru sampai Marwah nanti tahallul dengan menggunting rambut atau membotakkan kepala. Disebut dengan taksir atau dengan halqu. Dan itu menandakan bahwa nanti selesainya seseorang melaksanakan rukun umrah atau rukun haji. Itu disebut dengan tahallul. Sini jemaah yang mulia. Kemudian baru besar Nabi Ibrahim alaihissalam, baru sedikit nampak jadi anak kecil yang sangat kita suka. Pada masa-masa paling luar biasa itu turun perintah Allah.
Dia bermimpi bahwa Allah meminta dia untuk mengorbankan anaknya. Karena mimpi Nabi ini tidak bisa diganggu oleh syaitan, dan beliau yakin setiap mimpi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi menanyakan pendapat anaknya tentang mimpi itu. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi di dalam tidurku bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Fanzur ma tara. Apa pendapatmu wahai anakku yang mencintai? Ini enggak enak, enggak mudah menanyakan pertanyaan ini seorang ayah kepada anaknya. Tapi Ismail alaihissalam seorang pemuda yang luar biasa dan juga dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya, dengan penuh ketegaran menyampaikan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, kalau itu adalah perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai ayahanda yang tercinta, akan engkau dapatkan aku bahwa aku adalah seorang hamba Allah yang sabar. Terjadilah penyembelihan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi dalam ayat yang khatib bacakan tadi, Allah menggantikan pahala yang lebih besar, menggantikan nikmat yang lebih besar kepada Nabi Ibrahim dengan seekor kibas. Dengan seekor kibas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Jadi tidak jadi menyembelih anak itu. Kalau jadi mungkin kita tidak sanggup berkorban satupun hari ini. Sebaliknya hadirin yang berbahagia, di hari yang penuh kegembiraan ini, khatib menggunakan Syam, Palestina. Khatib juga terpana tadi ketika datang pertama melihat seorang ayah dan anak, mungkin dia duduk di tengah-tengah ini, menggunakan baju hari rayanya dengan baju lambang bendera Palestina, ayah dan anak. Saya tidak bisa lihat dari atas, tapi beliau ada di tengah-tengah kita. Ini wujud kecintaannya kepada saudara kita hari ini yang harus melaksanakan pengorbanan yang tiada tara setiap saat, setiap detik. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita bergembira, tetapi kita masih menyimpan duka atas kehilangan saudara-saudara kita, atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu bisa bayangkan, banyak keluarga yang punya anak 5, lalu naik mobil, tiba-tiba mobilnya kena rudal, terpental, habis ayahnya, meninggal mamanya, tinggallah seorang bayi, selamat di situ. Ada rumah lagi duduk-duduk makan malam, jatuh. Sedang bergembira bersama anak dan keluarga. Tiba-tiba bapaknya terpotong 2, mamanya hancur, anak-anak tinggal menangis merintih di situ. Ada ayah yang memamerkan anaknya memegang seperti ini. Anaknya tinggal kepala sama badan saja, setengah badan, setengah lagi sudah terputus. Sudah jamaah yang mulia, ketika Allah meminta pengorbanan kecil kepada kita, hanya meminta supaya kita mensyukuri nikmat Allah dengan berkurban seekor kambing saja, mungkin itu berat sekali buat kita. Kalau kita lihat-lihat tabungan kita, isinya ada 10 juta, tapi syaitan tentu tidak ridho. Dia pasti akan berdialog dengan kita dalam batin. Bahkan bilang ke istri, "Ma, uang ada 10 juta di tabungan. Gimana kita tahun ini kurban apa tidak?"
Syaitan datang kepada istri bilang, "Bu, jangan. Itu anak 5. Nanti sakit anak dari mana duit?" Nah, ibu bilang sama bapaknya, "Pak, ada sih 10 juta Pak, tapi kan itu uang semata wayang Pak. Kalau anak kita sakit gimana?" Karena ibu bilang itu, bapak bilang, ya iyalah ya, kita berarti gak korbankan itu. Itu kalau Allah minta yang kecil saja, nggak sampai 3 juta. Untuk apa ini? Inna a'tainakal kautsar. Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yang banyak sekali. Allah minta kambing saja. Allah yang minta. Tapi berat. Diskusinya panjang, bolak-balik. Bagi yang kuat sedikit imannya, alah ibu dengar wainam. Aduh, nak kurban sih. Pergi lagi ke bank, sampai ke bank bolak-balik, aku ambil jangannya. Nanti mama aku sakit pula nanti. Aku pun nanti nggak ada lain uang yang ada tersedia. Padahal hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah sanggup memenuhi kebutuhan pokok saja untuk keluarga kita yakini dia tidak lapar, maka kita sudah wajib untuk kalau ada kemampuan kita sudah wajib untuk berkurban. Kenapa? Karena yang suruh berkurban ini tahu uang kita di rekening ibu bapak. Allah yang nyuruh kita berkurban ini tahu berapa nilai uang kita di tabungan ataupun yang ibu-ibu simpan di bawah bantal. Walaupun bapak-bapak isinya di dompet, tahu Allah berapa duit kita. Allah juga tahu niat kita. Alladzi tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita. Bukan hanya apa yang kita ucapkan, ibu bapak. Allah tahu itu. Karena itu, ketika kita berdialog tadi, syaitan itu tidak akan ridho. Semakin kuat iman, semakin hebat syaitan yang menggoda. Bawa perlu dari Mekah datang ke sini. Pokoknya jangan berkorban. Kenapa? Karena akhirnya kita dibangun semangat bahwa kita ini rizki kita peroleh sendiri, uang kita cari sendiri, tabungan kita tabung sendiri. Ini milikku. Kita lupa bahwa semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang berbahagia, masih ada waktu untuk berkorban. Pilihan ada di kita. Tapi ketika Allah memaksa kita, bukan hanya satu Ismail yang korban di Palestina, ribuan Ismail hari ini terpotong-potong di negeri Palestina. Sungai air mata mengalir, dan sekarang ibu-ibu di sana sudah kering air matanya, Bu. Bapak-bapak di sana sudah kering air matanya, Pak. Mereka sudah habis tangis, dan mereka sekarang berada di tengah-tengah dalam kepungan Zionis, sementara kita dan jamaah haji kita di tanah suci Mekah 4 juta orang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, mereka nyatakan berhaji yang berbahagia. Mereka terperangkap di dalam sebuah tempat. Mereka berada di negeri suci, di tanah suci umat Islam Palestina. Mereka bertahan di sana untuk mempertahankan gesah agama ini. Saya begitu terkesan ketika seorang anak berdialog dengan wartawan. Ditanya, anak perempuan, Mbak, maukah kamu kalau diadopsi? Kami akan bawa kamu ke tempat yang aman, ke negeri yang makmur. Apa kata anak ini? Oh,
wallahi, inilah tanah yang makmur, inilah tanah yang suci. Lebih baik saya mati di sini mempertahankan tanah ini daripada saya pergi ke tempat lain. Subhanallah, anak kecil bayi masih sudah ditanamkan, tertanam di dalam jiwanya bahwa Palestina harus dipertahankan. Sudah jemaah ya Allah. Apa pengorbanan kita? Setelah mereka kita lihat berkorban dengan harta benda, berkorban dengan keluarga, anak, istri, suami, semua mereka harus korbankan. Dan ini korban terbesar yang harus dilakukan umat Islam di zaman ini. Tidak ada satupun di sana yang merasa aman, walaupun punya anak. Karena itu Bapak Ibu, mari kita syukuri ini. Allah masih beri keamanan kepada kita. Allah masih izinkan kita pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Allah masih izinkan kita untuk mencari rezeki. Maka berkurbanlah, fasholli li rabbika wanhar. Ayat itu Allah minta cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, fasholli li rabbika, salat karena Allah semata, wanhar, dan sembelihlah kurban karena Allah semata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban ini kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi tidak akan sampai daging-daging yang kamu sembelih itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pula datang darah-darahnya kepada Allah, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Jadi ketika kita sembelih itu, takwa itulah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang mulia, di akhir khutbah ini khatib juga menyampaikan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih kurban untuk Allah, diniatkan mencari ridha Allah, kata Nabi, maka ia mendapat pahala yang tidak ada bandingannya. Jadi nggak bisa dibanding-banding pahala kurban ini dengan apapun. Kenapa berat buat kita untuk melaksanakan hal yang diperintahkan Allah ini? Sidang jamaah yang mulia, di hari raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Silaturahim yang paling berat, yang paling besar harus kita laksanakan, sidang jamaah yang mulia, dengan orang yang paling berjasa dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Jangan sampai ada anak yang marah-marahan dengan orang tua. Jangan sampai ada di sini anak yang bertengkar, tidak mau pulang ke rumah orang tuanya walaupun hari raya. Maka celakalah kita. Karena itu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ada hal yang sangat dianjurkan pada hari raya ini. Bagi yang masih punya orang tua, datanglah memohon maaf kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, ziarahilah kuburnya, doakan beliau, semoga beliau mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersilaturahim dengan tetangga, dengan saudara, saling mengunjungi. Ini perintah sangat kuat. Dalam hadis Arba'in nomor 15, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah ia berkata benar atau diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bayangkan 3 pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Bicara benar atau diam saja. Itu gambaran orang percaya kepada Allah dan hari akhir. Gambaran iman. Kemudian falyukrim jar, orang yang memuliakan tetangganya. Mudah-mudahan kita kalau ada selisih sedikit dengan tetangga, inilah momen tepat untuk menjalin lagi kembali silaturahim dengan tetangga. Dan yang terakhir adalah falyukrim dhaifahu. Gambaran orang imannya kepada Allah adalah orang yang memuliakan tamunya. Dan dalam Islam rigid diatur bagaimana kita memuliakan tamu-tamu kita itu. Sidang jamaah yang mulia, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa hari raya Idul Kurban ini adalah merupakan nampak tilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya dengan peristiwa yang besar, peristiwa haji dan juga peristiwa berkurban. Kedua ibadah besar ini adalah ibadah yang semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita dadahkan tangan, kita berdoa sejenak kepada Allah untuk kebaikan kita, untuk kemudahan kita dalam menapaki hidup ini sisa-sisa umur kita. Belum tahu Bapak Ibu, Ustaz Mansur baru kemarin canda-canda sama saya, baru kemarin peluk-pelukan sama saya, ternyata hari ini sudah tiada. Baru kemarin sahabat saya sangat dekat, malam dia masih ada bertemu, besok pagi dia tidak bangun lagi. Sedang jemaah yang mulia, tidak ada manusia yang perkasa di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil waktunya, fa idza jaa ajaluhu, ketika tiba waktunya, la yastakhiruna sa'atan, Allah tidak akan mentakhirkan walaupun sejenak juga, wala yastaqdimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami hadir di sini adalah hamba-hambamu yang lemah tanpa daya, hamba-hambamu yang banyak dosa dan kesalahan. Karena itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami. Ya Allah, Engkau saksikan kami pada pagi ini menundukkan kepala dan dengan kepasrahan dan kerendahan hati, dan mengingat-ingat kembali keadaan diri kami tentang apa yang telah kami perbuat selama ini, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, masyarakat, dan untuk agama kami. Ya Allah, ya Allah, teguhkan dan kuatkan hati kami sehingga tak mudah tergoda oleh bisikan dan rayuan waswas syaitan yang menyebabkan goyahnya keimanan kami. Tunjukilah kami dan mudahkanlah datangnya petunjuk kepada kami. Tolonglah kami terhadap siapa saja yang menzalimi kami, ya Rabb. Rabbana, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur, berzikir dan takut kepadamu, taat dan tunduk kepadamu, ya Rabb. Rabbana, terimalah taubat kami, cucilah dosa kami, kabulkanlah doa kami, luruskanlah lidah kami, cabutlah kedengkian di hati kami, ya Rabb. Ya Allah, kami menyadari bahwa kelemahan dan kealpaan kami di satu sisi, dan keganasan gangguan syaitan yang terus-menerus menyerang kami. Seringkali kami berbuat kelalaian dan kelesuan dalam keimanan dan keislaman, ya Allah. Karena itu ya Allah, jagalah diri kami dalam Islam, tetap dalam agamamu ya Rabb, tetap dalam petunjukmu ya Allah. Tanamkanlah rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi diri kami dari melaksanakan maksiat ya Allah. Allahumma ya Allah,
Ampunkan ya Allah dosa seluruh kami yang hadir di sini ya Rabb. Bimbing kami ya Allah untuk senantiasa menuju ketaatan kepadamu ya Rabb. Buka hati kami ya Allah, tidak terlalu mencintai harta yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan harta yang Engkau anugerahkan ini benar-benar membawa rahmat bagi kami dan keluarga kami ya Allah. Menjadi rahmat bagi kami untuk bertemu denganmu suatu ketika ya Allah. Tunggu kami ya Allah, sambut kami dengan panggilan mesra-Mu ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikianlah khutbah singkat pada hari raya Idul Kurban ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.